disahkan di era SBY dan akan direvisi oleh Presiden Joko Widodo. Apakah itu? Yaitu Undang-Undang ITE, yang konon sekarang ini menjadi alat pembungkaman untuk para pengkritik pemerintah. Ya lucu memang. Dulu kenapa juga disahkan pada waktu di era SBY, tetapi sekarang malah rame-rame menyerang Presiden Joko Widodo karena dianggap membungkam kritik kepada pemerintah. Ya akhirnya pun Presiden Joko Widodo mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang ITE. Istana baru-baru ini menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh JK dan juga Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pentingnya kritik bagi pemerintah. Pernyataan SBY dan JK pun ramai setelah Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebelumnya juga SBY melalui akun Twitternya mengibaratkan kritik adalah obat. Jika obatnya dan dosisnya tepat, akan membuat seseorang menjadi sehat. Dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengomentari tentang kritik, yaitu menurut JK bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ya kemungkinan pun Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi dari JK dan SBY dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ya, memang Undang-Undang ITE adalah momok bagi pengkritik. Ya bayangkan saja, Undang-Undang ITE adalah pasal karet. Juga perlu diketahui, dulu Undang-Undang ITE disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 yang lalu. Dan sekarang pada tahun 2021, Jokowi akan mewacanakan revisi Undang-Undang ITE. Ya semoga saja setelah Undang-Undang ITE direvisi tidak akan menimbulkan polemik. Dan sekali lagi, Jokowi mendengarkan suara rakyatnya. Untuk berita selengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Respon istana ke JK dan SBY, bukti Jokowi negarawan sejati. Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fakhrul Rahman, menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala. Ucapan Fakhrul menanggapi pernyataan keduanya mengenai pentingnya kritik bagi pemerintah. Pernyataan SBY dan JK di tengah ramainya polemik pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintahan. Sebelumnya, SBY melalui pernyataan di lini masa akun Twitternya mengibaratkan kritik seperti layaknya obat. Jika obatnya dan dosisnya tepat, akan membuat seseorang jadi sehat. Kritik itu laksana obat, dan yang dikritik bisa sakit. Namun, kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar, bisa menyegah kesalahan. Tulis SBY di akun Twitter resminya SBY Yudhoyono, Sabtu 13 Februari 2021. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala juga angkat bicara mengenai pentingnya kritik terhadap pemerintah. JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, ujar JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan fraksi PKS DPR RI, sekaligus diskusi yang digelar secara daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial fraksi PKS DPR Jumat 12 Februari 2021. Fakhrul menganggap saran dan kritik SBY dan JK agar pemenuhan hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat bisa terlaksana secara optimal. Terima kasih Pak JK, Pak SBY atas kritik dan masukannya agar perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat bisa terlaksana optimal. Demikianlah tugas negarawan. Hormat, kata Fakhrul melalui akun Twitternya Fakhrul, Selasa 16 Februari 2021.
Politikus PDIP, Ruhut Sitompul, memuji Jokowi atas permintaannya untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE kepada DPR RI. Perihal pujian untuk Jokowi itu, Ruhut Sitompul disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter pribadinya Ruhut Sitompul yang diunggah pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam cuitan tersebut, Ruhut Sitompul menyebut bahwa tindakan Jokowi meminta revisi Undang-Undang ITE adalah tindakan yang dilakukan oleh negarawan sejati yang tulus. Selain memuji permintaan Jokowi kepada DPR RI, Ruhut Sitompul juga mengapresiasi permintaan Jokowi kepada polisi dan Kaptibmas untuk lebih selektif menerima laporan penyangkut pelanggaran Undang-Undang ITE. Hanya negarawan sejati yang tulus meminta Undang-Undang ITE direvisi. DPR RI dan pemerintah serta polisi sebagai Kaptibmas selektif menerima laporan dari yang bersengketa, tulis Ruhut Sitompul melalui akun Twitternya. Ruhut Sitompul sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com Rabu 17 Februari 2021. Masih dalam cuitan yang sama, Ruhut Sitompul juga mengungkapkan bahwa permintaan Jokowi tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak mau mengorbankan rakyatnya dengan pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Bapak Joko Widodo, Presiden RI yang tidak mau mengorbankan rakyatnya dengan pasal karet, merdeka, pungkasnya. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meminta implementasi penegakan Undang-Undang ITE dapat berjalan secara akuntabel, konsisten, dan menjamin rasa keadilan rakyat. Jika aturan tersebut dirasa belum memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi menyatakan akan meminta DPR untuk revisi Undang-Undang ITE, terutama untuk pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan sepihak. Diketahui sebelumnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik kembali jadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi kembali regulasi tersebut. Jokowi menangkap kegelisahan publik yang menilai Undang-Undang ITE tak memberikan rasa keadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini. Undang-Undang ITE ini, kata Jokowi dalam rapat pimpinan TNI Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretaris Presiden. Dilansir dari situs resmi Kominfo, penjajakan penyusunan Undang-Undang ITE dimulai di era Presiden Megawati, tepatnya pada tahun 2003. Kala itu dua buah RUU, yakni Tindak Pidana Teknologi Informasi dan E-commerce alias Perdagangan Elektronik, dijadikan satu naskah RUU dan diserahkan ke DPR. Pembahasan Undang-Undang ITE dibahas pada 2005 hingga 2007 dan disahkan era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Undang-Undang ITE memiliki beberapa bagian. Bagian pertama terkait e-commerce yang mengatur soal marketplace. Selanjutnya di bagian kedua mengatur tentang tindak pidana teknologi informasi dengan sub bagian mulai dari konten ilegal, unggahan bernuansa sara, kebencian, hoax, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik. Di subbagian lainnya juga terdapat aturan soal akses ilegal seperti hacking, penyadapan, serta gangguan atau perusakan sistem secara ilegal. Bagian Undang-Undang ITE yang kerap menjadi masalah di tengah masyarakat ialah di bagian kedua. Bagian yang tertuang di pasal 27 hingga 29 ini terus menjadi perdebatan. Dianggap bersifat karet dan disebut menjadi alat bungkam kritik yang dilayangkan ke pemerintahan Jokowi. Salah satu tokoh yang disebut dibungkam dengan Undang-Undang ITE ialah musikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dalam kasus Banser Idiot. Dhani divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sepanjang 2020 setidaknya 5 tokoh yang tersandung Undang-Undang ITE, mulai dari mendiang Sony Eranata, Ustadz Maher, musikus jaring, Ustadz Gus Nur atau Sugi Nur Raharja, pakar hukum tata negara Refli Harun, serta aktivis kebijakan publik Raffio Patra. Maher dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial kepada Habib Lutfi. Gus Nur ditetapkan menjadi tersangka ujaran kebencian kepada Nahdlatul Ulama. Refli Harun menjadi pihak yang turut diperiksa oleh Bareskrim. Sedangkan Raffio Patra terseret diduga telah menyiarkan ujaran kebencian dan memprovokasi di tengah pandemi COVID-19. Sebelum ditangkap, Raffio lewat akun Twitternya mengkritisi banyak hal, mulai dari kejanggalan penunjukan mitra, program kartu prakerja, konflik of interest pada staf khusus Jokowi, industri buzzer, hingga pasal karet Undang-Undang ITE.